cepat datangnya, cepat hilangnya gitu. Oh, oke. Kalau yang kronis tuh dia lama. Nah, contoh yang akut nih misalnya, radang tenggorokan, itu akut. Batuk Gitu kan, itu itu akut. Oh, gitu. Misalnya terus radang itu kan macam-macam ya, nggak cuman karena infeksi gitu. Ada misalnya kita kejedut misalnya, itu terjadi reaksi peradangan juga gitu. misalnya jidatnya kejedut ya, di dahinya ini akan timbul reaksi peradangan gitu. Jadi peradangan itu tidak sekedar hanya karena proses infeksi. Jadi macam-macam penyebabnya. Yang saya tahu kalau radang itu pasti tenggorokan ya kan. Itu. Banyak ya ternyata ya. Iya, jadi reaksi peradangan itu sebetulnya pada dasarnya itu merupakan respons dari sistem imun dalam tubuh kita. Sistem imun itu sistem daya tahan tubuh kita. Yap. Untuk memberikan reaksi, memberikan perlawanan ketika Jangan sakit. Iya, Bener. sehat. Apalagi sekarang kan musim pancaroba. Iya. Dari bulan Januari disebutnya pancaroba. Pancaroba mulu gitu. Kemarau basah. Kemarau. Oh, gitu istilahnya. Iya, sekarang itu kemarau tapi basah. Makanya namanya tapi kemarau basah gitu. Jadi kan. kemarau atau basah. Iya, sedih tapi gembira. Sedih tapi gembira. Tapi kalau udah musim kayak gini tuh penyakit yang paling umum tuh radang biasanya, Dok. Iya, betul. Iya enggak sih? Radang aja ya, kalau nggak pilek batuk pasti ujung-ujungnya kan radang ya kan. Tapi dengar-dengar ada orang yang bilang kalau obat radang itu sama dengan steroid. Nah ini Mana? dia. Saya pengen tahu dulu, mungkin ada sebagian sahabat Sonora yang belum paham apa itu steroid. Steroid itu apa sih, Dok? Steroid itu sebetulnya sebuah hormon yang normal ada di dalam tubuh manusia yang fungsinya banyak. Oke. Bisa untuk metabolisme gula, bisa untuk metabolisme lemak, bisa untuk mengatur respons kita terhadap stres. Bisa juga salah satunya itu memberikan respon terhadap reaksi inflamasi alias peradangan. Oke. Itu steroid, itu tuh kayak apa? Steroid definisinya. Yang natural ada di dalam badan kita. Tapi kalau yang dibilang obat steroid, biasanya obat yang struktur kimianya menyerupai steroid alami yang ada di dalam tubuh kita, yang memang dibuat untuk memadamkan reaksi-reaksi peradangan alias inflamasi. Peradangan dengan inflamasi itu sama. Oh, oke. Terus kenapa orang-orang jadi banyak yang bilang kalau obat radang itu adalah steroid? Kenapa gitu? Nggak salah sih. Nggak salah. Iya, karena steroid memang digunakan untuk meredakan reaksi-reaksi peradangan, tetapi pada kasus-kasus yang sedang, kasus infeksinya tuh sedang sampai berat, tidak untuk kasus-kasus yang ringan atau kasus-kasus yang menyerang hampir seluruh tubuh gitu. Jadi sistemik. Jadi nggak cuman misalnya kadang kan kalau kita alergi, misalnya alergi dengan minyak kayu putih misalnya, terus kita ngolesin minyak kayu putihnya cuma di tangan doang, maka yang merah cuma tangan doang, badannya enggak. Nah kalau seperti itu dia hanya lokal, hanya setempat aja, atau hanya menyerang sebagian organ aja, itu nggak perlu anti radang yang berbentuk kortikosteroid. Jadi bisa aja dikasih anti alergi misalnya, atau misalnya dia reaksi radangnya itu nggak menyerang organ-organ yang vital, bukan organ yang satu itu ya, bukan. Maksudnya otak, jantung, paru-paru, ginjal, organ-organ yang vital. Kalau bukan itu yang kena dan tidak dalam kondisi yang mengancam, yang berbahaya, yang parah gitu, nggak perlu kortikosteroid. Jadi gitu. Steroid itu senyawa untuk penyakit meredakan radang yang udah akut gitu. Kalau steroid sebenarnya itu radang atau reaksi peradangan, reaksi inflamasi itu kita bagi jadi dua. Ada yang akut, ada yang kronis. Nah, kortikosteroid bisa dipakai untuk dua-duanya. Steroid itu memang bisa digunakan untuk reaksi radang yang akut dan reaksi radang yang kronis. Akut sama kronis bukannya sama? Beda ya? Beda level ya? Beda. Kalau reaksi peradangan yang sifatnya akut, biasanya tuh dia beberapa jam sampai beberapa hari, paling lama 1-2 minggu dia udah reda.
Tapi kalau yang kronik itu biasanya di atas 6 minggu. Loh, berarti kalau yang terus saja. akut itu berarti yang level paling rendah dong, yang biasa-biasa aja, atau ada lagi di Sebenarnya bawah? bukan paling rendah sih, tapi lebih ke sifatnya cepat mendadak, cepat datangnya, cepat hilangnya gitu. Oh, oke. Kalau yang kronis tuh dia lama. Nah, contoh yang akut nih misalnya, radang tenggorokan, itu akut. Batuk Gitu kan, itu akut. akut. Oh, gitu. Misalnya terus radang itu kan macam-macam ya, nggak cuman karena infeksi gitu. Ada misalnya kita kejedut misalnya, itu terjadi reaksi peradangan juga gitu. misalnya jidatnya kejedut ya, di dahinya ini akan timbul reaksi peradangan gitu. Jadi peradangan itu tidak sekedar hanya karena proses infeksi. Jadi macam-macam penyebabnya. Yang saya tahu kalau radang itu pasti tenggorokan ya kan. Itu. Banyak ya ternyata ya. Iya, jadi reaksi peradangan itu sebetulnya pada dasarnya itu merupakan respons dari sistem imun dalam tubuh kita. Sistem imun itu sistem daya tahan tubuh kita. Yap. Untuk memberikan reaksi, memberikan perlawanan ketika tubuh merasakan ada sesuatu yang mengancam, yang akan mengancam keberlangsungan dan kesehatan dari si orangnya gitu. Oke. Itu reaksi imun yang sebenarnya. Jadi nggak cuman infeksi doang gitu. Enggak, infeksi aja bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit, bisa juga nggak cuman dari infeksi, bisa juga misalnya kita kena matahari misalnya terlalu lama, terus kan kadang-kadang suka kebakar tuh kulitnya, itu juga timbul reaksi peradangan. Terus bisa itu kan tadi trauma fisik ya entah kejedut, kebentur, luka, atau misalnya kena panas atau kena barang yang terlalu dingin gitu ya, kena zat kimia juga bisa, terus kena toksin, jadi kena racun, kena logam berat, bahkan sel-sel tubuh, kan kadang tubuh kita ada yang ngaco ya. Sama lah kalau dalam satu kelas ada 1-2 murid yang nakal gitu kan. Kalau misalnya di oknum dikatakan oknum gitu, adalah selalu oknum kan. Nah, kalau dalam tubuh kita ada oknum, itu pun bisa menimbulkan reaksi peradangan. Contohnya oknum, sel tubuh kita harusnya itu nurut. Kalau disuruh membelah diri, dia baru membelah diri. Kalau udah cukup ada perintah untuk woi berhenti, dia berhenti, nurut gitu loh, sesuai dengan instruksi. Nah, si oknum sel-sel tubuh kita yang nakal itu ada yang disuruh enggak disuruh membelah diri, dia membelah diri sendiri, kepo gitu kan. Terus proses pembelahan itu berlangsung terus nggak berhenti. Jadilah benjolan, jadilah reaksi peradangan. Biasanya benjolan itu bisa mengarah ke jinak, bisa mengarah ke ganas, tapi itu pun menimbulkan reaksi peradangan. Jadi jangan dibatasi, peradangan itu cuman bakteri doang atau virus doang, tenggorokan doang karena radang tenggorokan, tidak. Itu luas banget. Berbagai sistem bisa kena radang. Jadi kalau disingkatkan definisi radang itu apa kalau gitu? Ya kan tinggal baca tuh. Kita search dulu ya Google ya. Enggak, ada Dokter Santi kenapa nge-search Google? Pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Reaksi radang. Jadi simpelnya definisi radang itu jadi apa sebenarnya, Dok? Merupakan proses hasil dari reaksi sistem imun tubuh kita ketika tubuh merasakan adanya ancaman. Reaksi berarti ada aksi. Radang itu sesuatu yang kita rasakan, tubuh kita memberikan reaksi. Oke. Jadi misalnya ada debu masuk gitu, bersin, itu belum reaksi peradangan, itu baru reaksi imun. Tapi ketika banyak nih, itu bisa misalnya kena debu ya, tapi banyak, orangnya udah bersin nggak juga reda. Nah terus si debunya ini mungkin ada polennya, ada serbuk sarinya, orangnya alergi terhadap serbuk sari, maka akan timbul dia beringus, terus dia jadi matanya merah, ya. Terus dia jadi mungkin bisa bangkis gitu ya, terus agak sakit-sakit di saluran hidungnya,
terus rasa gatel hidungnya, matanya gatel, panas, berair. Nah, itu merupakan juga salah satu bisa merupakan reaksi radang. Atau di debunya itu mungkin ada virusnya. Begitu masuk lolos nih dari hidung masuk langsung ke tenggorokan. Nah, itu yang tadi di awal Mas Sony bilang, oh radang tenggorokan bisa. Paham. Jadi radang itu adalah efek yang ditimbulkan kalau kita ada kemasukan sesuatu. Nah, yang masuk macam-macam. Tapi bisa juga dari dalam, kayak tadi sel kanker kan dari dalam.